Yang pinter nyanyi. رقد عيناي شوقا ولكيدك ورفض عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهتدى القلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغيره راء تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأسرى اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Sallallahu Muhammad. صلوا عليه. يا طيبة جئتك صعبا لرسول الله محبا في روضتك كانت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صعبا لرسول الله محبا في روضتك كانت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Allahumma sholli ala Muhammad. صلوا عليه. Jadi pidatonya sudah selesai. Atau lagi biar nggak usah ada ceramah. Alhamdulillah, ternyata ibu-ibu Aisyah juga sudah semua pinter sholawatan. Walaupun tinggi-tinggi saja. Ibu bapak sekalian, kalau di dalam Al-Quran kan disebutkan Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi mengucapkan salam sejahtera kepada Rasulullah itu tidak hanya manusia, tapi para malaikat, bahkan Allah juga menyampaikan salam sejahtera kepada
Rasulullah. Kalau Allah dan malaikat saja sudah juga menyampaikan salam, apalagi kita sebagai umat Rasulullah. Tentu saja kita juga dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk sering-sering mengucapkan salawat kepada Rasulullah dengan segala cara. Ada yang standar, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tapi ada juga yang dibikin puisi yang panjang, yang merdu kan. Tapi juga ada yang dilakukan, seperti yang baru saja kita nyanyikan tadi, kita dendangkan bersama tadi, itu adalah insya Allah juga bagian dari kita mengucapkan salam sejahtera kepada Rasulullah SAW. Dan itu saya kira tidak monopoli suatu golongan tertentu, semua mestinya sebagai umat Muhammad harus banyak-banyak mengucapkan sholawat. Apalagi pada waktu Milad Muhammadiyah yang ke-113 ini. Tadi Pak Ketua PWN sudah menyampaikan tausiahnya, kemudian diikuti oleh Pak Wakil Wali Kota, diawali oleh Pak Ketua PGM. Kebetulan semua yang disampaikan itu persis apa yang akan saya sampaikan. Jadi kalau saya mengulang itu kan tidak percaya berarti dengan Pak Ketua BWN, Ketua PGM, dengan Pak Wakil Wali Kota. Karena itu saya tidak mengulang, saya hanya ingin menyampaikan singkat saja. Jadi tema dari Milad ke-113 ini, kenapa ibu-ibu? Temanya, tema Milad apa? Coba angkat tangan yang bisa. Apa cuma satu? Apa temanya? Memajukan kesejahteraan Banjarnegara. Bangsa kan seluas, kalau di Banjarnegara ya kita majukan kesejahteraan masyarakat Banjarnegara. Itu sudah menjadi bagian dari memajukan kesejahteraan bangsa. Tadi Pak Bupati, Pak Wakil Bupati sudah menyampaikan bahwa tingkat pendapatan masyarakat Banjarnegara ini termasuk rendah untuk wilayah Jawa Tengah. Nah, itu menjadi tugas kita warga Muhammadiyah untuk ikut mendukung bagaimana supaya warga masyarakat Banjarnegara semakin sejahtera. Seperti yang ada di dalam sifat kepribadian Muhammadiyah yang nomor 9. Apa itu sifat kepribadian Muhammadiyah nomor 9? Yaitu Muhammadiyah bekerja sama dengan pemerintah, membantu pemerintah. Jadi Muhammadiyah kepribadian nomor 9 Muhammadiyah itu pasti ibu-ibu Aisyah pasti hafal, bapak-bapak pasti hafal, apalagi ketua BGM juga pasti lebih hafal, yaitu membantu pemerintah dan bekerja sama dengan golongan lain untuk memelihara dan membangun bangsa untuk terciptanya masyarakat adil dan makmur. Jadi tugas Muhammadiyah itu membantu pemerintah. Membantunya bagaimana? Ya pokoknya yang baik-baik, program pemerintah yang baik-baik dibantu. Program pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang bagus-bagus, yang mensejahterakan rakyat dibantu. Kalau yang tidak bagus bagaimana? Itu di dalam yang ke-10 dari sifat kepribadian Muhammadiyah disebutkan. Jadi Muhammadiyah itu bisa bersikap objektif, adil, dan kritis. Ya. Jadi adil, kritis, baik internal maupun keluar. Jadi kalau Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, kalau Muhammadiyah itu mengoreksi misalnya ada program pemerintah yang kurang pro rakyat,
kurang pro kesejahteraan, itu bukan berarti Muhammadiyah memusuhi pemerintah. Itu adalah dalam rangka untuk melaksanakan sifat keberadilan Muhammadiyah yang ke-10 tadi itu, yaitu adil dan objektif dan kritis kalau ada kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan tujuan dari untuk memajukan kemakmuran bangsa itu. Karena itu Muhammadiyah tidak harus selalu bersama. Kalau memang tidak bisa bersama, ya jangan bersama. Kenapa? Selama itu ada hal-hal yang perlu dikoreksi. Tetapi alhamdulillah di Kabupaten Banjarnegara ini, sepanjang yang saya tahu, antara Muhammadiyah dengan pemerintahnya selalu beriring dan sejalan. Insya Allah. Tepuk tangan untuk Muhammadiyah dan Kabupaten Banjarnegara. Selalu beriring bersama. Buktinya di DPRD juga banyak warga Muhammadiyah. Ya kan? Pak Bupatinya mantan ketua PCIM Kairo, Mesir. Ya kan? Ini sudah menunjukkan bahwa betapa kompaknya antara Muhammadiyah dengan pemerintah daerah Banjarnegara. Tadi saya juga kaget itu waktu jalan-jalan puter-puter. Ternyata masjidnya di alun-alun juga Masjid An-Nur. Ternyata juga banyak yang mengelola juga warga Muhammadiyah. Bahkan kantor PDM-nya juga berdampingan dengan masjidnya. Di alun-alun. Alun-alun itu kan downtown kalau istilah asing, pusat kota. Jadi Muhammadiyah sudah beradanya sudah di pusat kota. Ini suatu hal yang sangat bagus untuk agar Muhammadiyah bisa ikut ambil bagian untuk memajukan Banjarnegara yang menurut Pak Bupati dengan rendah hati menyampaikan belum maju tadi, masih penggerapatannya masih rendah. Tapi saya lihat makmur Pak Bupati, sejahtera. Ini buktinya seragamnya Ibu Aisyah ini bagus-bagus semua, semuanya kompak, luar biasa. Apalagi waktu menyanyikan sholawat juga semuanya running menyanyikan sholawat. Ini semua adalah tanda-tanda bahwa kita akan mencapai kemakmuran bersama insya Allah di Banjarnegara ini. Saya senang sekali Pak Bupati dan Pak Ketua PDM tadi melaporkan bahwa nanti akan ada peresmian MBG ada 6, kemudian juga peresmian biro perjalanan, biro haji dan umroh Ar-Rahmah. Nah ini yang kedua ini sesuai dengan bidang saya sekarang mendapatkan amanah sebagai penasihat Presiden di bidang haji. Nah, ini mungkin perlu saya sampaikan sedikit barangkali berkaitan dengan masalah haji ini. Ibu sekalian, pemerintah Saudi itu tahun 2030, jadi kira-kira 5 tahun ke depan, itu mentarget jamaah haji itu 5 juta jamaah. Kemudian dari 5 juta itu akan dilakukan secara bertahap, maka insya Allah nanti tahun ke depan itu kuota haji Indonesia itu akan semakin diperlonggar, semakin ditambah, insya Allah. Nah, kemudian sekarang di Saudi itu sedang dibangun besar-besaran, termasuk perluasan Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi, untuk bisa menampung nanti jamaah itu sebanyak 5 juta. Sementara sekarang ini baru sekitar 2 juta. Jadi memang rencananya besar. Karena itu mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak yang masih ngantri panjang itu mudah-mudahan nanti bisa lebih perpendek. Kemudian pemerintah juga sekarang sudah memutuskan bahwa antriannya dibikin rata-rata. Sekarang itu semua maksimum 26 tahun. Kalau dulu itu didasarkan masing-masing daerah, kuota masing-masing daerah, sehingga ada daerah yang hajinya itu nanti 48 tahun ngantrinya. Ada yang 17 tahun, ada yang 28 tahun, 48 tahun. Tapi dengan dibikin rata, insya Allah Jawa Tengah ini mengalami pengurangan ya. Karena nanti jadi jumlah nanti tidak ditetapkan
dibatasi kuota per provinsi, disik-disian yang daftar siapa dan yang bayar siapa. Nah, sehingga Jawa Tengah itu kan insya Allah akan ada tambah kuota berapa ribu Pak? Berapa? Ada 4 ribu ya? 4 ribu. Jawa Timur dapat 7 ribu. Jadi nanti siapa yang cepat ya dia yang dapat duluan. Karena itu ini juga mau disesuaikan mereka yang akan mau berangkat haji, terutama yang akan haji melalui Biro Umroh Ar-Rahmah, jasa haji dan Umroh Ar-Rahmah. Saya sarankan semua, terutama warga Muhammadiyah yang akan naik haji, sebaiknya bergabung dengan Biro Perjalanan yang sudah ada. Karena nanti kalau melalui Biro Perjalanan itu pasti akan disiapkan dengan sebaik-baiknya sebelum berangkat. Karena masalah yang terjadi di Arab, di Mekah maupun di Madinah, sebagian besar adalah jamaah yang tidak bergabung di dalam salah satu biro haji maupun umroh. Jadi besar sekali manfaatnya. Saya pantau kemarin waktu saya turun ke lapangan, itu jamaah yang dikelola oleh Muhammadiyah, biro-biro perjalanan Muhammadiyah, alhamdulillah berjalan dengan baik, tertata dengan baik, dan betul-betul jamaahnya siap untuk melaksanakan ibadah. Ini saya kira penting untuk diketahui dan dilaksanakan. Karena itu Biro Perjalanan Haji harus proaktif. Jangan nunggu calon haji daftar. Sebaiknya didatangi, dijemput, ditawari untuk mau bergabung. Jadi jangan ditunggu. Demi apa? Demi kebaikan mereka yang akan melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang berkaitan juga dengan jamaah haji, Bapak Ibu sekalian, pemerintah kemarin saya sudah koordinasi dengan Pak Menteri yang baru, Pak Menteri Haji Gus Irfan. Mohon didoakan, kalau bisa kita akan memperpendek masa tinggal di sana. Sekarang ini 41 hari. 41 hari itu bukan untuk beribadah. Kalau ibadah hajinya kan paling seminggu selesai, 10 hari paling banter sebetulnya. 41 hari itu ibu-ibu itu nunggu giliran dibalik ke Indonesia. Jadi 41 hari itu bukan maksudnya biar ibadahnya banyak. Itu kalau semakin lama bukan semakin banyak ibadah, semakin borong di pasar-pasar pinggir jalan itu. Nah, kenapa kok sampai 41 hari? Karena nunggu giliran penerbangan dari Mekah, dari Madinah ke Indonesia. Nunggu, kenapa nunggu? Karena slot penerbangannya dibatasi. Untuk Indonesia itu per hari maksimum 17 kali penerbangan, baik dari Mekah maupun dari Madinah. Itu yang membuat mereka harus menunggu 41 hari. Nah, pemerintah sekarang sedang berupaya bagaimana supaya slotnya itu dipertambah, slot penerbangannya ditambah, sehingga nanti masa tunggunya itu pendek. Nah, kalau berharap penambahan slot di Mekah dan Madinah, di Jeddah dan Madinah, itu sudah tidak mungkin. Karena sekarang yang kita jajaki, Pak Ketua dan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati dan Bapak sekalian, kita sedang menjajaki Taif untuk tempat penerbangan Indonesia. Nah, kalau Taif ini bisa dipakai untuk penerbangan minimum 10 slot, maka slot kita bisa 27 kali per hari. Saya kebetulan sudah ketemu dengan Kepala Bandara Taif kemarin, dengan Pak Menteri Perhubungan, dengan Pak Wakil Menteri Agama, waktu itu masih di bawah Menterian Agama. Pada prinsipnya Bandara Taif sangat terbuka untuk Indonesia, dan dia menyediakan 10 slot. Karena di sana sudah ada 11 maskapai yang juga memakai untuk haji ternyata. Di samping untuk link internal Arab Saudi, domestik, dari Mesir juga pakai Taif, Sudan ada yang pakai Taif, kemudian Kuwait juga pakai Taif. Jadi sudah ada 11 maskapai. Karena itu pesannya Bapak Presiden semula kalau bisa Taif 100% dipakai Indonesia. Dari kepala bandara tidak mungkin karena sudah ada yang pakai itu. Karena itu
kemungkinan kalau bisa dipakai 10 slot sehingga bisa 27. Kalau 27 kali penerbangan per hari, maka insya Allah haji Indonesia itu bisa sekitar 30 sampai 32 hari saja. Dengan begitu akan bisa menghemat, masa tinggalnya pendek, sewa hotelnya kurang, makannya juga kurang, transportnya juga kurang. Itulah yang sedang kita upayakan, tetapi ini masih jauh. Pastinya tahun depan mungkin belum bisa, tapi ini masih kita siapkan. Karena itu saya mohon doa dan dukungan dari Bapak Ibu sekalian, terutama yang akan haji. Mudah-mudahan pada saat Ibu haji, Bapak nanti berangkat haji, sudah tidak di Jeddah atau tidak di Madinah, tapi landingnya di Taif. Taif ini lebih enak, udaranya dingin kayak sini Banjarnegara, ya. Banyak pohon-pohon, dan dari Mekah ke Madinah lebih pendek dibanding dari Jeddah. Dari Mekahnya hanya 47 menit kemarin saatnya. Jalannya sudah bagus, dan yang lebih penting lagi di sana ada mikot. Ya, mikotnya sepanjang yang saya tahu mikot yang paling bagus, yaitu Qarnul Manazil. Ya. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu nanti haji, yang sudah haji ya, itu kan dari pesawat diberitahu kan, ini bapak sudah di antara sekitar ini gitu. Itu kan ancer-ancer, itu nggak bener itu. Enggak betul, hanya dikira-kira. Tapi nanti kalau hajinya itu dari Taif, itu mikotnya berangkatnya dari Qarnul Manazil. Sudah saya lihat untuk bisa ngampung kalau 5.000 orang sekaligus bisa. Luas dan bagus, masjidnya bagus, tempat-tempat untuk wudhunya juga sangat bagus. Nah, ini sedang kita upayakan. Salah satu upaya kita bagaimana biar nanti haji ke depan itu bisa lebih murah dan lebih mudah. Dan tentu saja tidak usah berlama-lama. Sementara pemerintah Saudi juga sebetulnya tidak terlalu dulu suka orang haji lama-lama gitu, biar uangnya dipakai belanja di sana. Tapi sekarang kan haji orang pemerintah Saudi juga tahu ternyata orang terlalu lama di sana uangnya juga sudah habis. Jadi sudah biar cepat pulang saja gitu. Jadi nyambunglah dengan kita. Dulu kan umroh itu paling 1 bulan setelah dan sebelum haji sudah berhenti, nggak boleh. Sekarang hajinya belum selesai, yang umroh sudah di Jeddah siap untuk masuk di Mekah. Jadi pemerintah Saudi sekarang juga sudah orientasinya bisnis di dalam haji itu, tidak murni ibadah. Dan itu tidak salah karena di dalam Al-Quran disebutkan bahwa haji itu memang termasuk usaha, bisnis. Itu Pak Ketua BWN lebih hafal itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Fa idza afadtum min arafatin fadkurullaha indal mas'aril haram wadkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qabli laminadh dhalin. Itu intinya bahwa haji itu kamu tidak berdosa, kamu tidak disalahkan oleh Allah kalau kamu berdagang pada waktu haji itu. Dan memang haji itu sebelum Islam sudah ada. Jadi ziarah ke kuil yang kita beri nama Ka'bah itu sebelum Islam sudah ada. Kemudian diformalkan jadi rukun Islam itu. Lah dulu orang ziarah itu yang niatnya sambil dagang. Para kafilah termasuk dari luar negeri. Dulu dari Cina datang ke sana juga bawa sutra sambil ziarah di kuil yang kemudian kita beri nama Ka'bah itu. Jadi sebelum Islam itu sebenarnya orang juga sudah pada berziarah sambil dagang, berdagang. Nah, terutama mengambil bekal untuk perjalanan berikutnya, terutama air, yaitu air Zam-Zam itu. Jadi air Zam-Zam itu dulu sangat dibutuhkan untuk mereka yang berniaga antar wilayah di Mekah, di Jazirah Arab maupun dari luar negeri itu. Saya kira itu berkaitan dengan haji. Kemudian yang kedua, saya sangat mendukung inisiatif dari PDM Banjarnegara untuk ikut menangani makan bergizi gratis atau MBG. Ini sangat penting dalam rangka untuk mendukung program hasta-citanya Pak Prabowo, Pak Gibran. Kenapa makan ini penting? Karena kita perlu menyiapkan generasi yang akan datang harus jauh lebih baik dibanding generasi kita. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Generasi yang akan datang itu harus lebih baik dibanding yang awal seperti kita ini.
Kalau sekarang ini tinggi saya 170, Pak Wakil Bupati 175 Pak berarti ya. 175 lebih tinggi. Nah, nanti paling enggak generasi yang akan datang minimum 175 seperti Pak Wakil Bupati. Seperti saya ini sudah lewat. Harus lebih kuat, harus lebih cerdas, dan yang tidak kalah penting harus lebih berakhlak mulia dibanding kita. Itu masa depan Indonesia itu akan sangat ditentukan oleh 4 itu. Sehat, cerdas, kuat, berakhlak mulia. Seperti semboyannya TK Bustanul Alfal. Nah, supaya sehat, kuat, maka gizinya harus cukup. Kalau gizinya tidak cukup, ya akan stunting. Kita ini mungkin mantan stunting kita ini. Kalau dilihat tingginya juga enggak seberapa, tentu saja juga otak kita juga, termasuk saya, ini enggak cerdas-cerdas amat. Kita berharap generasi yang akan datang untuk memimpin Indonesia ke depan itu harus lebih cerdas dibanding generasi yang sekarang ini. Itulah yang menjadi cita-cita dan visi dari Pak Prabowo. Yang Pak Prabowo itu aslinya Banyumas ya, orang tuanya. Jadi sekitar sini juga. Karena itu Muhammadiyah harus mendukung program makan bergizi gratis. Saya sudah wanti-wanti sama pengelola di PP Muhammadiyah. Kalau dipercaya oleh pemerintah mengelola MBG, itu jangan ngitung badi dulu. Belum sudah ngitung badi. Nanti ada per porsi itu ada 2.000 ya. 2.000 itu nanti niatnya salah nanti. Kalau Muhammadiyah mendukung MBG itu niatnya golek badi, nanti insya Allah jadi tidak berkah. Tapi kalau kita sepenuhnya memang dukung pemerintah untuk demi masa depan generasi muda kita, terutama yang sekolah di sekolah-sekolah Muhammadiyah, ya, nah, insya Allah kalau angin ada kelebihannya itu merupakan bagian rezeki kita. Tapi jangan diburu dulu rezeki itu, karena kalau tidak nanti belum sudah mengurangi kualitas. 10.000 ujungnya tinggal 6.000, dan itu belum lagi nanti keracunan lagi. Karena itu mohon ini betul-betul kita sukseskan program yang sangat baik dari pemerintah ini, dari Pak Prabowo ini, agar kita betul-betul menyiapkan generasi muda generasi yang akan datang yang jauh lebih baik. Karena itu saya sangat dukung, dan mudah-mudahan Muhammadiyah nanti bisa menjadi contoh pengelola MBG ini. Yang saya pesankan juga ibu-ibu, kalau belum dapat giliran MBG ya jangan kemudian nunggu dulu. Sebaiknya sekolah-sekolah Muhammadiyah lakukan saja mulai sekarang untuk program makan bergizi untuk anak-anak. Caranya bagaimana? Urunan. Orang tuanya diajak rembukan bersama. Dibikin yang mudah, jangan sulit. Saya kebetulan sekarang juga mengambil inisiatif sekolah Muhammadiyah di SD Muhammadiyah binaan saya di kampung saya. Sekarang saya bikin MBG versi saya. Tidak menunggu MBG dari pemerintah dulu. Nanti gilirannya pasti lama itu kalau swasta itu kan. Caranya bagaimana? Saya kumpulkan orang tua, diajak urunan. Tentu saja yang paling banyak urunnya saya. Kalau belum bisa seminggu penuh, seminggu 3 kali. Nasi sebaiknya bawa sendiri dari rumah, nggak usah repot-repot nanak nasi, karena yang dibutuhkan inti anak-anak kita itu sebenarnya bukan karbohidrat dari nasi, yang dibutuhkan protein. Maka proteinnya inilah yang kita kendalikan, kita masak sendiri. Kalau nggak ada yang bisa masak, kerjasama dengan warung, dengan kantin sekolah untuk menyiapkan menyiapkan lauknya yang mengandung nutrisi tinggi, terutama dalam kaitan dengan protein. Dan setiap hari ganti, bisa dibicarakan sehingga tidak tergantung seperti sekarang MBG ini kan nggak ada musyawarah ini. Tahu-tahu datang anak-anak mestinya pengennya ikan lele, yang datang ayam misalnya, yang diharapkan daging ternyata tahu kan gitu ya. Tapi kalau sekolah sendiri kan bisa rembukan besok apa, dibicarakan dengan sama wali siswa. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, semula saya sendiri yang biayai, sekarang orang tuanya sudah urunan dengan kesadarannya sendiri, karena toh itu untuk anaknya sendiri masing-masing. Jadi sebetulnya
jangan terlalu bergantung dengan program pemerintah. Itu penting, tapi kita cara membantu Muhammadiyah membantu program pemerintah itu termasuk juga mengambil inisiatif sendiri untuk program makanan bergizi untuk siswa-siswa yang ada di lingkungan Muhammadiyah. Apalagi kalau ada yang sudah full day. Ini dulu kan sebetulnya saya dulu punya waktu Mendikbud punya program full day itu ya begini ini, siangnya makan di sekolah. Karena siang sudah makan di sekolah, pelajarannya bisa sampai sore. Sore itu tidak harus pelajaran macam-macam, kan bisa lah bermain, ya kan. Kemudian berlatih musik, berlatih kor tadi yang kemudian jadi juara ini, itu kan bagian dari pendidikan. Jangan bayangkan selalu di dalam sekolah, di dalam kelas maksud saya. Jadi ini juga penting saya dorong kalau bisa Banjarnegara ini sekolah-sekolah yang belum mendapatkan MBG dari pemerintah mengambil inisiatif sendiri untuk memberikan makanan yang bergizi yang baik kepada anak siswanya. Untuk konsultasi gizi di puskesmas kan sudah banyak ahli gizi. Apalagi di sini ada fakultas, ada rumah sakit, pasti ada ahli gizi di situ, ya kan? Jadi tidak ada masalah sebetulnya untuk konsultasi yang berkaitan dengan masalah gizi. Tapi ini penting Bapak Ibu sekalian, negara-negara maju rata-rata juga sudah punya program makanan gratis. Mulai dari Amerika, Jepang, Korea, negara-negara Eropa itu semua juga sudah memberikan makan bergizi pada anak-anak pada di sekolah-sekolah itu. Nah, ini Pak Mendikbud yang bukan dari Muhammadiyah, Pak Promoti yang Sekjen PP Muhammadiyah sedang berinisiasi bagaimana nanti kalau bisa sekolah-sekolah yang sudah mandiri ini tidak harus kemudian diambil alih oleh program MBG, tapi kalau bisa dia sudah bisa menyelenggarakan sendiri. Kalau Muhammadiyah sudah bisa melakukan itu, insya Allah maka kita akan betul-betul bisa membantu program yang sangat mulia dari Pak Prabowo ini untuk kepentingan kemajuan bangsa ke depan, mensejahterakan bangsa ini dengan melalui pembangunan. Saya tadi kemarin dilapori Pak Sekjen BDM. Ternyata dengan adanya MBG ini juga meningkatkan pendapatan petani ya. Petani-petani sayur yang semula nggak pasti penghasilannya sekarang menjadi pasti karena ada off-takernya digunakan untuk MBG. Kalau bisa perlu harus segera ada koordinasi Pak Ketua PDM dengan para petani-petani agar petani-petani ini memproduksi sesuai dengan kebutuhan MBG. Jangan yang lain. Tinggal kemudian seperti yang diimpikan oleh Pak Bupati tadi bisa terlaksana. Kalau istilah ekonominya namanya close loop itu. Jadi agar bagaimana dana MBG itu jangan keluar dari Banjarnegara, diputer di Banjarnegara ini mulai dari petaninya kepada tengkulaknya dan seterusnya. Jangan dibiarkan dana MBG yang ratusan miliar itu keluar begitu saja dari Banjarnegara karena Banjarnegara tidak bisa menyediakan bahan yang dibutuhkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya mohon maaf kalau ceramah saya tidak terlalu meyakinkan, lebih meyakinkan. Saya senang sekali tadi Pak Ketua PDM sudah bagus, Pak Ketua PBM apalagi, gitu. Pak Bupati ternyata juga Ustadz. Jadi sebenarnya nggak perlu undang saya ini. Dan saya berharap, saya doakan mudah-mudahan PDN Banjarnegara akan semakin maju. Gitu ya. Yang dari 20 kecamatan cabangnya sudah 26, saya doakan mudah-mudahan nanti 40 cabang dari 20 kecamatan. Kalau saya datang ke sini lagi nanti mudah-mudahan sudah tidak lagi 26 tapi 40, artinya setiap kecamatan cabangnya 2. Datang lagi ke sini 60. Lama-lama isinya cabang semua. Demikian, bila taufiq wal hidayah, wabillahi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tamu dan hadirin yang kami hormati, acara akan dilanjutkan dengan launching MBK Muhammadiyah yang pada saatnya nanti akan ditandai dengan penandatanganan prasasti.
Sementara dari panitia menyiapkan prasasti, akan kami sampaikan bahwa launching MBK Muhammadiyah ini dimulai dari